Film dibuka di planet Yoja, planetnya para predator. Predator sendiri merupakan spesies asing yang suka memburu makhluk lain, seperti manusia dan yang lain, sebagai ajang mencari kehormatan. Di sini terlihat dua saudara predator bernama Deck dan Quay sedang duel di dalam sebuah goa. Namun, kemampuan Deck belum sehebat kakaknya. Setelah itu, Deck dan Quay pergi ke pesawatnya, di mana Deck mengaku kalau ia ingin sekali membuktikan ke para predator lain kalau ia sekuat kakak dan juga ayahnya. Quay kemudian menunjukkan ke Deck kalau ada sebuah planet mati yang dinamai Gena, di mana ada makhluk yang tak terkalahkan, yaitu Kalis. Bahkan ayah mereka saja kewalahan untuk melawannya. Maka dari itu, Deck berniat untuk mengalahkan Kalis dan menjadikannya sebagai trofi. Sehingga para klan percaya kalau Deck sekuat Quay dan juga ayahnya. Yaslanzo ichit. Guaudlon swine ichit. Det jetio laichit. Bersamaan dengan itu, sang ayah yang merupakan pemimpin bernama Jor baru saja pulang dari perburuannya. Meskipun Deck menyambut ayahnya dengan rasa penuh hormat, namun Jor terlihat tidak suka dengan Deck karena dianggap paling lemah di antara para klannya. Selain itu, ukuran tubuh Deck juga paling kecil di antara yang lain, serta tak mendapatkan cukup banyak buruan. Tapi di situ, Quay berusaha membela adiknya dan mengatakan kalau Deck akan pergi ke planet Gena untuk mengalahkan Kalis. Namun, Jor tak percaya kalau Deck akan membawa Kalis sebagai trofinya. Jadi, Jor pun menyuruh Quay agar membunuh Deck. Jor kemudian mengeluarkan senjatanya untuk mengikat Deck. Dengan begitu, Quay bisa bebas memenggalnya. Namun, alih-alih memenggal kepala adiknya, Quay malah melepaskan adiknya dan menghentikan alatnya sehingga menarik Deck ke dalam pesawat. Sedangkan Quay sebisa mungkin melawan Jor untuk mengulur waktu agar adiknya selamat. Dan inilah yang terjadi. Wow awoya tesi jai. Singkat cerita, Deck kemudian melakukan pendaratan di planet Gena. Ia lalu meluncurkan potnya. Tetapi di saat itulah makhluk seperti naga muncul dan menabrak Deck hingga membuatnya nyungsruk di hutan. Setelah dirinya menginjakkan kaki di Gena, Deck pun mulai menyiapkan senjatanya untuk memburu Kalis. Tapi ujuk-ujuk terdengar suara dari balik semak-semak yang ternyata adalah tanaman merambat hidup dan mencoba untuk menangkap Jack. Meskipun Deck sudah melawannya menggunakan alat-alatnya, namun tanaman itu muncul lebih banyak hingga membuat Deck kewalahan. Sampai akhirnya Deck menggunakan pedangnya untuk memotong tumbuh-tumbuhan monster tersebut. Deck kemudian lanjut ke tepi sungai untuk membersihkan lukanya. Di situ, ia menemukan ulat kecil yang bisa meledak saat merasa terancam. Tak lama kemudian, Deck melanjutkan perjalanannya dan tiba di tempat yang penuh dengan tumbuhan yang jika tersenggol akan meledak dan bisa membuat kita lumpuh. Bersamaan dengan itu, Deck melihat humanoid bahan sintetis ciptaan One Yutani Corporation yang dinamai Tia. Tia kemudian menyesuaikan bahasanya dengan bahasa Yoja agar Deck paham. Di saat itulah naga tadi terlihat terbang di atas Deck sambil menunggu Deck lumpuh oleh tanaman di sekitarnya. Alhasil, Tia pun menawarkan untuk menolongnya. Tapi Deck harus melemparkan senjatanya karena Tia kini terjebak di pepohonan. Awalnya Deck berpikir kalau ia tak membutuhkan pertolongan Tia. Tapi saat naga mulai menjatuhkan bebatuan agar tanaman itu meledak dan mengenai Deck, Deck akhirnya melemparkan senjatanya ke Tia. Dan seketika Tia pun langsung membebaskan dirinya.
Beberapa saat kemudian, Dek terbangun dari pingsannya dan Tia juga mengobati Dek dari kelumpuhannya menggunakan obat penawar buatannya. Tia lalu meminta tolong Dek untuk mengangkatnya, karena ia kini tak memiliki kaki setelah pertempurannya dengan Kalis. Jadi ternyata Tia ini merupakan robot yang dikirim perusahaan Wanyutani untuk melakukan penelitian di planet Gena. Karena jika mereka mengirim manusia, sudah pasti tak bisa bertahan hidup di planet mengerikan ini. Tia juga menjelaskan kalau sebelumnya sudah banyak Yoja yang menginjakkan kaki di planet ini, tapi mereka semua tak selamat. Maka dari itu, Tia yang tahu keberadaan Kalis pun mengajak Dek untuk kerjasama, di mana Tia akan membantu Dek menunjukkan jalan menuju sarang Kalis. Jika sampai di sana, Dek harus mengalahkan Kalis, dengan begitu dia bisa mengambil kakinya kembali. Awalnya, Dek menolak karena seorang Yoju tak membutuhkan bantuan orang lain untuk memenangkan trofinya. Namun, Tia meyakinkannya kalau ia bisa berguna dan bisa menjadikan alat untuk mendapatkan Kalis. Karena alat navigasi Dek rusak, alhasil Dek pun sepakat untuk membawa Tia bersamanya sebagai alat karena Tia lebih mengenal planet ini. Dek kemudian mencangking Tia sambil berjalan menelusuri planet tersebut. You may call me thief. Selama perjalanan, Tia terus mengajak Dek mengobrol. Namun, Dek terlihat cuek dan tak menjawab satupun pertanyaannya. Lalu, saat keduanya melewati sungai, mereka mendapatkan serangan terus-menerus dari lintah yang menempel di bebatuan. Alhasil, Tia pun melemparkan beberapa lalat yang ia tangkap untuk menarik perhatian mereka. Dengan begitu, Dek dan Tia bisa melewati sungainya. Tia lalu mengungkapkan kalau ia sudah mempelajari organisme makhluk hidup di planet ini. Jadi, ia tahu bagaimana harus mengatasi makhluk-makhluk buas di planet tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Dek membuat tali menggunakan ranting-ranting pohon untuk mengikat di belakangnya. Well, let's back up and start at the beginning. Singkat cerita, malam pun tiba. Keduanya beristirahat di dalam goa di mana Tia bercerita kalau ia serta timnya dikirim ke planet ini 2 tahun yang lalu dan membangun pangkalan. Namun mereka diserang oleh Kalis sehingga Tia terpisah dengan timnya. Meskipun begitu, Tia berharap kalau rekan-rekan setimnya yaitu Tessa masih selamat dan akan datang menyelamatkannya. Tia dan Tessa memang diciptakan dengan wujud yang sama untuk bekerja sama. Tia ditugaskan di lab sedangkan Tessa di lapangan. And then the Kalisk attacked us. We were created to work in tandem. Me cooped up in the lab, Tessa out in the field. Sementara itu, di tempat lain, Tessa masih selamat meski ada beberapa kerusakan. Tessa lalu dibawa ke lab untuk diperbaiki dan dihidupkan kembali. Mereka juga melihat memori Tessa selama di planet Gena saat melawan Kalis. Tessa juga diperingatkan oleh adanya ancaman baru di Gena, yaitu berupa Yoja. Continued failure will result in your decommission. Kembali ke Dek yang lapar. Di sini ia berniat untuk memburu bison. Tapi untuk mencapai ke bison itu, Dek harus melewati rumput tajam dan tentunya bisa melukai kulit Dek. Di waktu yang sama, makhluk kecil sejenis monyet dengan kulit tebal seperti terenggiling muncul dan memamerkan keahliannya mengejar bison sambil melewati rumput tajam tanpa terluka. Melihat hal itu, Dek pun tak mau kalah. Ia lalu mengejar bison itu dengan melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Namun di dalam aksi kejar-kejaran, makhluk monyet itu sepertinya tak ramah dan mulai saling serang dengan Dek. Bersamaan dengan itu, salah satu bison muncul dari kejauhan dan hampir menubruk mereka. Jadi, Dek pun melemparkan pedangnya dan kemudian membelah bison itu menjadi 2. Melihat kejadian itu, monyet kecil itu pun terkesan dengan aksi Dek. Tak berselang lama, Dek dan Tia lalu ditangkap oleh serangga Luna yang berukuran besar dan siap melahap keduanya. Tapi untungnya monyet kecil itu segera melompat ke mulut serangga tersebut. Sehingga saat serangga Luna menggigit tubuh si monyet, giginya langsung brodol karena kulit si monyet sangat keras. Dengan begitu, serangga pun melepeh Dek serta Tia dan mereka pun segera kabur dari serangga tersebut. Namun, serangga Luna masih mengejar mereka.
Jadi si monyet memancingnya agar menjauh, sedangkan Dek merobohkan pohon besar untuk dijadikan sebagai pijakan. Kemudian ia mendarat di atas Rangga Luna dan di sisi lain, Tessa serta timnya tiba di Kena dan melihat puing-puing pesawat milik Dek. Disitulah Tessa dan lainnya juga diserang oleh tanaman merambat hidup. Tapi mereka langsung gercep menggunakan senjatanya untuk membakar tanaman-tanaman tersebut. Di samping itu, terlihat kalau monyet kecil terus mengikuti Dek dan Tia. Jadi, Tia pun membiarkannya bergabung dengan mereka dan memberinya nama Bet. Bet juga meludahi Dek sebagai tanda kalau Dek ini menjadi bagian dari klannya. Mereka lalu mulai curhat di mana Dek mengungkapkan kalau ia sedang berduka karena saudaranya yaitu Kue yang dibunuh oleh ayahnya. Maka dari itu Dek berusaha memburu Kalis untuk membuktikan kalau ia tak lemah. Sementara itu Tessa menemukan pesawat Dek dan masuk ke dalamnya, di mana ia menemukan beberapa senjata milik Dek. Di pagi harinya, Dek bersiap untuk pergi. Namun, Tia menolak pergi sebelum Bet bangun. Meskipun begitu, Dek tak peduli dan melanjutkan perjalanannya sambil membawa Tia. Setelah berjalan cukup jauh, keduanya lalu berhenti di dekat air terjun, di mana Dek menemukan gigi Kalis. Dek pun yakin kalau air terjun itu adalah tempat Kalis minum. Akan tetapi, Tia terlihat murung karena mereka meninggalkan Bet begitu saja. Sampai akhirnya Tia menanyakan alasan Dek membunuh Kue. Jadi Dek pun mengatakan kalau Kue dibunuh karena membelanya yang selalu dianggap lemah oleh para Yoja yang lain. Cerita itu mengingatkan Tia dengan serigala, yang mana alfa dari serigala lebih memilih untuk melindungi kawanannya daripada membunuh atau berburu. No. The alpha isn't the wolf who kills the most. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sarang Kalis tempat mereka melihat ratusan mayat. Di situ, mereka juga menemukan kaki Tia. Jadi, ia pun langsung melakukan proses penyambungannya kembali. Hal ini pun membuat Dek semangat untuk memburu Kalis. Namun Tia merusak mood Dek dengan mengungkapkan kalau ia sudah mengontak Tessa dan sebentar lagi Tessa serta timnya akan tiba. Maka dari itu, Tia meminta Dek agar cepat-cepat pergi dari tempat itu karena misi perusahaan adalah menangkap Kalis. Mengetahui hal itu, Dek pun marah besar. Tia juga menginginkan mangsanya. Dek lalu menemukan bensin dan membakar pangkalan yang akhirnya memicu suara ledakan yang menarik perhatian Kalis. Di awal pertarungan, Kalis yang amat kuat mampu melempar Dek dengan mudah. Dek pun menggunakan pedangnya untuk melukai perut bagian bawah Kalis. Mengetahui kalau Dek sedang kewalahan, Tia pun menunda pemasangan kakinya dan bergabung dalam pertempuran untuk menembaki Kalis. Sehingga memberi Dek waktu agar menyangkutkan rantai ke tubuh Kalis. Setelah Kalis tak bisa bergerak bebas, Dek kemudian melompat dari belakang dan memenggal kepala Kalis menggunakan pedangnya. Namun, itu bukan akhir dari kemenangan Dek. Karena ternyata dengan waktu yang singkat Kalis mampu beregenerasi dan menyerang Dek lagi. Saat Kalis menerkam Dek, ujuk-ujuk Tessa dan timnya datang. Di mana Tessa melemparkan senjata yang ditemukan di pesawat Dek yang mampu membekukan Kalis serta Dek. Tak lama kemudian, Dek kemudian terbangun dengan keadaan diikat oleh Tessa. Sedangkan Tia berada di bawah kendali Tessa. Tessa lalu mulai memindai pikiran Dek untuk mencari alasan kedatangan Dek ke Kena. Namun ia tak menemukan apapun. Karena Dek terus memberontak, jadi Tessa pun menyuntikkan suatu cairan ke tubuh Dek. Tak hanya itu saja, Tessa juga menggunakan alat untuk memasuki otak Dek dan mengambil sampel untuk penelitiannya. Tia yang tak tega melihat Dek pun membujuk Tessa agar melepaskan Dek dan mengambil senjatanya saja. Karena Yoja bukanlah tujuan mereka. Namun Tessa tak mau berhenti sehingga
Tessa pun meminta anak buahnya untuk mengunci Tia. Lalu saat salah satu anak buahnya masuk, ia terlihat tertarik dengan senjata milik Deck. Alhasil Deck pun memberitahu kalau itu adalah peta dan akhirnya How does it work? Dwe tan a rechiu. sementara itu Tia dan Tessa kembali ke pangkalan, sedangkan Deck pergi ke pesawatnya untuk mengobati luka-lukanya. Namun ia masih marah karena merasa dikhianati. Bersamaan dengan itu Deck menemukan baju zirah milik Kue yang memiliki simbol serigala dan menginspirasi untuk bangkit lagi. Deck pun mulai mengumpulkan tanaman maupun makhluk hidup yang ada di Gena untuk dijadikan sebagai senjata baru. Lalu saat ia menelusuri tempat itu lagi, Deck menemukan darah Kalis serta anak Kalis yang menangisi induknya. Dan ternyata anak Kalis adalah Beth. Selain itu, Deck juga menemukan kaki Tia dan membawanya bersamanya. Di pangkalan, Tia dikunci di sebuah kotak. Bersamaan dengan itu, Deck lalu tiba dan melemparkan senjata alami yang tadi dikumpulkan untuk mengalahkan prajurit sintetisnya. Deck kemudian mengaktifkan kembali kaki mekanis Tia dari jarak jauh untuk mengalihkan perhatian para prajurit sintetis. Deck lalu membunuh para prajurit satu persatu. Sementara Beth juga membantu menjatuhkan banyak prajurit. Di samping itu, Tessa berkomunikasi dengan sistemnya yang disebut sebagai Mother. Tessa berbohong kalau Yoja yang ia temui sudah mati. Sehingga Mother mengklaim kalau Yoja itu bukan lagi ancaman bagi mereka. The company will be pleased. Di sisi lain, pertempuran Deck dengan prajurit sintetis terus berlanjut. Sementara itu, kaki Tia berhasil menemukan tubuh Tia dan berhasil melepaskannya. Tapi di waktu yang sama, dua prajurit lain muncul sehingga membuat kembali Tia berpura-pura mati. Lalu saat prajurit itu mulai mendekat ke Tia, tiba-tiba kini Tessa bersiap untuk memulai eksperimennya pada Kalis. Sedangkan Deck dan Beth menjemput Tia yang tentunya membuat Tia terharu karena Deck masih peduli dengannya. Tia pun mengajak Deck dan Beth agar cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun Deck pun akhirnya menolak karena Kalis yang mereka tangkap adalah ibu dari Beth. Deck lalu menyembunyikan alat alarm sehingga membuat Tessa dan para prajurit lain berkumpul untuk mencari sumber bahaya. Dengan begitu, Tia dan Beth bisa membebaskan Kalis dengan menggunakan senjata-senjata alaminya. Deck mampu membuat mundur para prajurit sintetis, sedangkan Tessa muncul menggunakan robot berat dan membekukan serangan berturut-turut ke Deck. Kini Tia hanya punya waktu 20 menit sebelum mereka menggunakan Kalis untuk eksperimennya. Tia pun mencoba menggunakan matanya untuk mengakses ke sistem kendali, tetapi tetap gagal. Sampai akhirnya muncullah salah satu prajurit sintetis, sehingga Then what are you doing here? I gave you an order. kembali lagi ke Deck, di mana Deck bersembunyi dan mencoba menyusun strategi. Lalu saat Tessa mencarinya, Deck langsung menyergapnya dari atas sambil bergelantungan pada kendaraan Tessa. Sampai akhirnya Kalis berhasil melepaskan diri dan kemudian menyerang Tessa. Sedangkan Deck segera turun dan merusak kabel-kabel kendaraan. Tessa pun berusaha melakukan perlawanan dengan melemparkan bom beku ke Kalis. Tetapi Deck melindungi Kalis. Kalis pun menjadi semakin marah dan kemudian menghancurkan kendaraan tersebut. Dan akhirnya kini Kalis akhirnya kembali berkumpul dengan Beth. Kalis lalu mendekati Deck seolah-olah ingin menyampaikan terima kasihnya karena sudah menyelamatkan Beth. Akan tetapi ujuk-ujuk Kalis bergerak dengan aneh dan perlahan membeku sebelum akhirnya meledak. Ternyata ia terkena bom beku yang ada pada Tessa. Beth yang melihat ini pun sedih menyaksikan ibunya tewas.
Lalu saat Tessa mengarahkan lasernya ke arah Tia dan berniat untuk membunuhnya, ujuk-ujuk Deck menyerang Tessa terlebih dahulu dari belakang dan membunuh Tessa. Sedangkan Beth membalas dendam ibunya dengan mengambil kepala Tessa. Setelah kejadian itu, Deck langsung memeluk Beth dan mereka kembali ke Yoja Prim. Singkat cerita, Deck menghadap ke ayahnya dan mengungkapkan kalau ia sudah menyelesaikan perburuannya. Dan sekarang, ia ingin mengambil jubah ayahnya sambil menyerahkan trofi buruannya, yaitu tengkorak milik Tessa. Melihat trofi anaknya yang sangat kecil itu, Jor pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Deck dan inilah yang terjadi. Setelah itu, pertempuran antara anak dan ayah pun dimulai, di mana di awal duel, Jor berhasil melemparkan Deck cukup jauh. Jor juga menggunakan jubah invisible-nya untuk melakukan serangan secara sembunyi. Tetapi, Deck yang kini sudah berani dan kuat mentalnya, mempunyai ide untuk menyalakan mesin pesawatnya. Sehingga debu mulai berterbangan dan memperlihatkan keberadaan ayahnya. Hingga akhirnya Deck mengikat tubuh sang ayah dan kemudian membuka helmnya. Jor pun kini mengakui kemampuan Deck dan menyuruhnya untuk menggantikannya memimpin klan Yoja. Namun Deck menolak karena ia sekarang sudah punya klan sendiri. Sehingga Nisi Chai Jitai Jish. Finally earned that cloak. tamat ending yang melekodo.